Halo guys, selamat datang kembali di channel Komentator Bola. Pada kesempatan hari ini di tanggal 6 Juli kita akan bahas tentang transfer pemain dan channel ini akan mengomentari beberapa transfer yang menarik. Untuk topik-topik hari ini kurang lebih kita akan bahas tentang Paul Pogba yang semakin dekat dengan Juventus. Lalu Inter yang ternyata nggak jadi merekrut Paulo Dybala. Steven Bergwijn yang akhirnya pindah dari Tottenham Hotspur. Dan yang update juga adalah Ibrahimovic yang sepertinya tidak akan pensiun dan tetap melanjutkan karir sebagai pemain dengan bertahan di AC Milan. Untuk topik pertama yang akan kita bahas adalah Manchester United resmi merekrut Malacia. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa hari terakhir rumor transfer dengan antara Manchester United dan Feyenoord untuk merekrut Malacia beredar dengan cukup santer dan akhirnya sudah diresmikan kemarin, yang artinya ini adalah rekrutan pertama di era Erik ten Hag, seorang bek kiri yang bermain sebanyak 50 kali dan mencetak 3 gol serta 5 assist. Statistik ini didapat dari musim lalu ya teman-teman. Kita akan lihat apakah Malacia dapat merebut posisi starter. Karena kita tahu juga bahwa di sayap kiri, bek kiri khususnya MU memiliki dua pemain yaitu Luke Shaw dan juga Alex Telles. Bahkan Diogo Dalot tidak banyak bermain di kanan, kadang juga dia bermain di kiri. Yang artinya persaingan bek kiri ini cukup ramai ya. Kita akan lihat apakah seorang Tyrell Malacia dapat merebut posisi starting 11 di era Erik ten Hag. Untuk topik kedua yang akan kita bahas adalah apakah Pogba semakin dekat ke Juventus. Menurut jurnalis Sky Sport Darmstadt mengatakan bahwa Pogba akan dikontrak oleh Juventus selama kurang lebih 4 tahun. Pada periode pertama sendiri kita tahu bahwa Pogba bermain sebanyak 177 pertandingan dengan mencetak 34 gol dan 40 assist. Ini pada part pertama ya teman-teman, sebelum dia balik ke MU. Pada saat part 1 ini Pogba meraih 9 trofi domestik dan juga diantaranya adalah 4 Scudetto. Jadi Pogba ini dulunya pemain Manchester United lalu dilepas secara free transfer ke Juventus. Dan 6 tahun yang lalu MU mengeluarkan biaya 89 juta pound sterling hanya untuk memulangkan seorang Paul Pogba. Setelah bermain selama 6 tahun, ternyata kontraknya tidak berlanjut dan akhirnya Pogba resmi free transfer ya teman-teman. Sama di MU sendiri dia bermain sebanyak 227 kali dengan mencetak 39 gol dan juga 51 assist. Untuk rasio gol dan assistnya sedikit lebih rendah dibanding di Juventus, yaitu 0,32. Kalau di Juventus kita bisa lihat bahwa gol per assistnya adalah 0,4 per pertandingan. Kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir memang Pogba sedikit bermasalah dengan pelatih, baik itu Mourinho atau bahkan beberapa waktu terakhir dia juga sempat cedera-cedera yang membuat penampilannya tidak bisa maksimal ya teman-teman. Gelar terakhir yang dipersembahkan Pogba ke MU sendiri adalah gelar Europa League dan juga Piala Liga. Itu udah kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. Dan update terakhir sebenarnya Pogba sempat ditawari gaji 350.000 pound sterling oleh Manchester United, tapi sayangnya Pogba menolak dan memutuskan untuk pindah. Kita akan menunggu kabar terupdate dari Pogba. Apakah benar-benar dia akan balik ke Juventus? Kalau dia balik ke Juventus, maka ini cuma tektok-tektok aja ya. MU, Juventus, MU, Juventus. Bisa jadi 6 tahun lagi mungkin dia bisa jadi balik lagi ke MU, kita juga nggak tahu. Untuk topik yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah Paulo Dybala batal ke Inter. Direktur dari Inter yaitu BP Marotta mengatakan
Dybala merupakan sebuah peluang yang bagus untuk direkrut karena berstatus free transfer. Tetapi lini depan Inter sudah sangat baik. Begitupun dengan saya dan Dybala yang memiliki hubungan yang baik. Kalau dari kata-kata direktur ini mengatakan bahwa Inter kayaknya nggak perlu Dybala deh. Karena salah satu yang menjadi faktor penentu juga adalah kepulangan Romelu Lukaku dari Chelsea ke Inter. Romelu Lukaku sendiri sudah deal, yang artinya ini memupus harapan Dybala untuk bertahan di Serie A karena dia sudah free transfer dari Juventus. Dan perlu kita lihat apakah ada klub Serie A yang tertarik kembali untuk merekrut Dybala atau malah dia akan pindah ke tim-tim lainnya. Dan perkataan ini diperkuat oleh pelatih Inzaghi yang mengatakan bahwa kita semua mengetahui potensi Dybala. Tapi percuma saja kalau kita membicarakan dia karena pada saat ini kita sudah mempunyai 6 striker di dalam tim Inter ya. Jadi akan tidak adil kalau kita membahas pemain yang berada di luar dari tim Inter. Dan secara statistik, selama Dybala bermain 7 musim di Juventus, dia bermain sebanyak 308 pertandingan dengan mencetak 120 gol dan 49 assist, atau 0,55 assist gol per game. Jadi sebenarnya untuk seorang striker ya cukup baik ya teman-teman, tapi kita nggak tahu nih apakah yang akan terjadi ke depan. Apa benar-benar Inter merelakan Dybala untuk dibajak oleh tim-tim lain? Atau ini hanya proses dari negosiasi? Karena pasti salah satu negosiasi yang penting adalah masalah gaji ya. Kita akan tunggu beberapa hari ke depan untuk update terbaru dari Dybala. Topik berikutnya yang akan kita bahas adalah Zlatan akan lanjut main bola atau pensiun. Dikutip dari Fabrizio Romano, Zlatan sepertinya akan memperpanjang kontraknya sampai Juni 2023 yang beritanya diumumkan oleh Sky Sport ya. Pada saat ini sendiri Zlatan mengalami cedera lutut yang cukup serius yang sepertinya akan membuat dia absen 6-7 bulan. Tetapi ini tidak menyurutkan niatnya dan niat AC Milan untuk tetap mempertahankan kerjasama mereka. Pada saat ini sendiri gajinya seorang Ibra berada di kisaran 1 juta sampai 1,5 juta dengan tambahan bonus kalau berhasil mencetak gol. Pada musim lalu sendiri Ibra tidak banyak bermain untuk tim AC Milan, dia hanya bermain 27 pertandingan dengan mencetak 8 gol dan 3 assist. Sebenarnya tidak terlalu buruk untuk pemain yang berusia 40 tahun ya teman-teman. Dan bahkan dalam kurang lebih 3 bulan ke depan, di tanggal 3 Oktober 2022, Zlatan akan genap berusia 41 tahun. Tidak banyak pemain yang berusia 41 tahun dapat mempertahankan karir di level tertinggi ya teman-teman. Jadi kita akan tunggu update terbarunya apakah Zlatan benar-benar akan stay di AC Milan atau dia akan pensiun karena cedera lutut yang sepertinya cukup mengganggu performanya beberapa waktu terakhir. Topik berikut yang akan kita bahas adalah PSG resmi memiliki pelatih baru. Mereka sudah resmi juga memecat Pochettino. Pochettino sudah resmi dipecat dan digantikan oleh pelatih yang baru ya teman-teman. Pelatih barunya ini melatih tim dari Ligue 1 juga, yang artinya pelatihnya sudah cukup mengerti tentang karakteristik dari Liga Prancis ya teman-teman. Pelatih barunya sendiri bernama Christophe Galtier yang resmi menggantikan Pochettino. Untuk karir dari kepelatihannya sebenarnya cukup baik. Dia sudah menangani beberapa tim yang ada di Liga Prancis. Dia pernah menangani Saint-Étienne dari 15 Desember 2009 sampai 20 Mei 2017 dengan rasio kemenangan sekitar 40,72%. Lalu dia sempat menangani Lille pada 29 Desember 2017 sampai 25 Mei 2021 dengan rasio kemenangan 51,32%. Dan yang terakhir dari musim 2021-22
Dia menangani Nice dengan rasio kemenangan 53,49%. Jadi sebenarnya cukup baik untuk seorang pelatih ya teman-teman, dengan rasio kemenangan di atas 50%. Dan dia juga pernah merebut Liga Prancis dari PSG pada saat dia bersama Lille. Jadi ya, ini menjadi kesempatan emas bagi seorang pelatih baru yaitu Christophe Galtier untuk membuktikan kapasitasnya dengan tim terbaik yang ada di Liga Prancis. Untuk Pochettino sendiri sebenarnya rasio kemenangannya tidak terlalu jelek, berada di sekitar 65,48%. Tetapi sayangnya Pochettino mengalami kegagalan di musim ini di Liga Champions. Jadi sepertinya pemilik PSG tidak begitu sabar untuk menunggu apakah PSG dapat merebut Liga Champions di musim ini atau enggak. Kalau pelatihnya masih Pochettino, akhirnya udahlah kita ganti aja pelatihnya dengan pelatih yang baru. Selain mengalami kegagalan di Liga Champions, kita juga tahu bahwa Pochettino musim ini hanya berhasil meraih 1 gelar juara di Liga Prancis. Padahal semua orang tahu bahwa kedatangan Messi dan juga pemain sekaliber Neymar dan Mbappe adalah jaminan yang harusnya dimiliki oleh PSG untuk meraih banyak trofi. Jadi ini menjadi salah satu alasan kenapa Pochettino akhirnya tidak diperpanjang atau tidak dipakai lagi ya teman-teman. Untuk topik berikutnya yang akan kita bahas adalah Steven Bergwijn akhirnya resmi pindah ke Ajax. Steven Bergwijn ini adalah pemain dari Tottenham Hotspur. Dan sepertinya deal dengan Ajax sebentar lagi akan tercapai. Tottenham meminta 30 juta dan... Tottenham meminta 30 juta kepada Ajax. Dan Ajax sendiri memprioritaskan Steven Bergwijn untuk bisa bergabung dengan tim mereka. Steven Bergwijn sendiri bermain selama 3 musim di Tottenham Hotspur dan bermain sebanyak 90 pertandingan, mencetak 9 gol dan 7 assist dengan rasio gol per assistnya adalah 0,53 per pertandingan. Sebelum direkrut oleh Tottenham Hotspur, Steven Bergwijn adalah pemain dari PSV Eindhoven, artinya pemain dari Liga Belanda juga, di mana selama 7 musim tersebut Bergwijn bermain sebanyak 159 pertandingan, mencetak 33 gol dan mencetak 34 assist. Dengan rasio gol per assistnya adalah 0,42. Kita akan menunggu apakah Steven Bergwijn akan terkonfirmasi pindah ke Ajax. Karena seperti yang kita ketahui, berita-berita terupdate mengatakan Richarlison sudah terkonfirmasi pindah ke Tottenham Hotspur. Artinya persaingan di lini depan akan semakin berat. Karena ada Lucas Moura, ada Harry Kane, ada Son, dan ada Richarlison. Apakah keputusan pindah adalah terbaik untuk yang diambil oleh Steven Bergwijn? Kita akan tunggu lagi update-nya sampai dia terkonfirmasi sudah pindah ke Ajax. Nah, teman-teman, total kita udah bahas beberapa berita yang menarik pada hari ini. Kira-kira apakah ada berita menarik lainnya yang perlu kita bahas? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Untuk punya pertanyaan, jika teman-teman punya pertanyaan dan kritik atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa pada video berikutnya.